Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wasiham. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek struktur data, yaitu final project yang berjudul Sistem Manajemen Pertanian Pintar. Program ini menerapkan beberapa struktur data seperti line list, queue, stack, gestable, tree, dan graph, serta sorting and searching. Oke, lanjut aja. Penjelasan singkat ya. Ini jadi fiturnya itu bisa mendapatkan data tanaman, mengatur distribusi hasil panen, melihat aktivitas dan menambahkan aktivitas, mencari data tanaman dan mencari data petani, dan dapat melihat map jalur distribusi hasil panen. Oke, lanjut ke langsung saja line list. Yang pertama adalah line list. Nah, ini struktur data pertama adalah line list. Line list ini digunakan untuk menyimpan data tanaman. Data yang disimpan yaitu ada ID, nama tanaman, jenis tanaman, umur panen, dan hasil per meter perseginya. Nah, kenapa menggunakan line list itu? Karena datanya bisa ditambah secara dinamis tanpa batas array. Nah, tiap node itu memiliki pointer untuk menghubungkan nodes ke berikutnya. Seperti itu. Lanjut ada ini queue. Nah, queue atau antrian itu saya gunakan untuk distribusi hasil panen. Konsep queue ini itu adalah FIFO, yaitu first in first out. Artinya data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Nah, ini ada function enqueue dan dequeue. Nah, ini contoh singkatnya aja, distribusi dari lahan A ke pasar. Nah, itu diproses sesuai urutan antrian. Misal ada 2 antrian, nanti diproses sesuai urutan antrian. Seperti itu. Lanjut ke stack. Nah, ini stack tuh ini digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas pertanian. Nah, konsep stack ini tuh LIFO atau last in first out. Jadi aktivitas yang masuk akan berada di posisi paling atas. Nah, ini ada function push dan pop. Nah, program juga ini tuh otomatis mencatat waktu aktivitas menggunakan library time. Oke, seperti itu. Nah, ini semisal yang tadi ya, menyimpan tuh semisal kita menanam gitu. Nah, itu nanti riwayatnya paling atas, riwayat aktivitasnya lah. Oke, lanjut ke hash table. Nah, table sendiri ini saya gunakan untuk pencarian data petani berdasarkan ID. Oke. Nah, ini tuh ID akan diproses menggunakan modulus lalu disimpan ke indeks tertentu. Lanjut ke tree. Nah, oke. Nah, tree ini tuh saya gunakan untuk membuat mengkategorikan tanaman jenis-jenisnya lah. Contohnya tuh tanaman memiliki kategori ada sayuran, buah, dan palawija seperti yang ini. Nah, nanti sayuran tuh masih ada cabangnya lagi, yaitu ada sayuran daun dan sayuran buah. Dan seperti itu. Lanjut ke ini grab. Nah, pada grab ini digunakan untuk jalur distribusi hasil panen. Setiap lokasinya itu terhubung dengan edge yang memiliki informasi jarak dan waktu tempuh. Nah, contohnya tuh kayak gini. Lahan A menuju pasar B jaraknya dengan 5 km. Nah, gitu. Nanti waktunya ada 15 menit. Seperti itu. Nah, lanjut ke sorting. Nah, sorting sendiri ini
bisa sorting ini berdasarkan nama pengguna, sort tanaman by nama. Kok nama tanaman. Nah, ini menggunakan algoritma bubble sort. Oke, lanjut ke searching ya. Nah, searching ini untuk terdapat dua fitur ya. Yang pertama ada cari tanaman by ID dan cari tanaman by nama. Ini tuh dilakukan secara linear lah karena data menggunakan line list. Oke. Nah, ini data dummy yang sudah saya tambahkan. Oke, lanjut langsung saja kita run. Nah, ini menu utamanya ada 9 ya. Lanjut langsung kita coba tambah tanaman. ID-nya berapa ya? 9. Nama bayam. Jenis sayuran. Umurnya 60. Hasil 15 kilo lah. Oke. Ini tanaman berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk menambahkan tanaman ini aktivitasnya dicatat. Nanti masuk ke riwayat aktivitas tag. Nah, setelah itu lanjut ke distribusi. Nah, di sini juga ada 3 pilihan. Kita dapat menambahkan antrian distribusi, dapat memproses antrian, dan dapat melihat antrian. Coba kita tambah antrian distribusi. ID-nya tadi kita bayam, ID-nya 9, asalnya SBY ke Malang, jumlahnya 5 kilo, status proses. Oke. Nah, ini sudah saya tambahkan. Ini juga sudah dihitung aktivitasnya, jadi lewat aktivitas sudah masuk ke spek. Oke, kita coba ini ya, lihat antrian. Nah, ini. Nah, nanti kalau kita proses, kalau tadi ini pilih 2 proses antrian, nanti yang diproses yang ini dulu, yang pertama 2, baru yang terakhir kita tambahkan. Seperti itu. Lanjut ke ini ya, riwayat aktivitas stack. Nah, ini di sini juga ada 3 pilihan, bisa menambahkan aktivitas, bisa membatalkan aktivitas terakhir. Terakhir ini yang kita tambahkan. Nah, ini bisa melihat riwayat. Coba kita menambahkan aktivitas menanam. Oke. Nah, ini aktivitas sudah dicatat. Coba kita lihat ya, riwayat aktivitas. Nah, ini ada menanam, menambahkan antrian yang tadi ya, dan menambahkan tanaman yang tadi bayam itu. Nah, kalau kita memilih 2, batalkan aktivitas ini, nanti untuk menanam ini otomatis dihapus. Seperti itu. Kita lanjut ke sorting tanaman 4. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan nama ya. Nah, seperti ini bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut ke searching pilihan 5. Ini ada 2 juga, yaitu by ID atau by nama. Coba by ID tanaman 9 harusnya bayam. Nah, benar, bayam sayuran. Coba kalau by nama juga sama lah seperti tadi. Kita masukkan nama cabai, jagung, ini bebas. Oke, data petani langsung saja. Coba kalau kita menambahkan petani terlebih dahulu. ID 1, nama Parijo, oke. Nama Sidoarjo, ini nomor telepon, oke. Nah, kita akan mencari petani. Oke, set. Nah, ini suruh masukkan ID petani tadi 1. Nah,
petani ditemukan namanya ini sesuai ya. Oke. Dan sini kita juga ada pilihan 7, yaitu kategori tanaman. Dapat melihat kategori apa aja. Nah, di sini ada kategori-kategori tanaman. Bisa dilihat, dan juga kita juga dapat memilih 8, yaitu melihat peta map jalur distribusi seperti ini. Oke, yang terakhir 9 ini kita bisa melihat ringkasan tampilan semua data lah. Nah, di sini ringkasan ini. Oke, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi demonstrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.